apa betul kita bisa tertular COVID dengan berenang? Nah, ini gimana dok? Iya. Berenang, sebelahnya ada yang COVID. Kena nggak nih kita? Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Roy Michael Surantabangun di Podcastpedia, media kesehatan kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang keresahan Sobat Sehat nih, tentang kegalauan Sobat Sehat, tentang bagaimana sih bisa tampil tetap bugar, bagaimana bisa tetap olahraga di saat pandemi. Karena kan saya yakin Sobat Sehat semua bukan kaum rebahan nih, betul? Dan untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber yang fenomenal. Ini narasumber yang sangat terkenal di Dinas Kesehatan. Kalau Sobat Sehat main ke Dinas Kesehatan nih, dari Kepala Dinas udah kenal dia, Kepala Bidang kenal dia, Kepala Seksi kenal dia, bahkan OB Security aja udah kenal. Sebut aja namanya, di kantin makan gratis. Nanti bilnya ke dia ya. Nah, beliau ini sering ngadain konser. Konser-konser yang menghadirkan ribuan orang. Kemarin ada konser di Monas, itu menghadir sampai ribuan orang. Itu bahkan namanya sudah terukir dengan tinta emas di rekor muri untuk memecahkan rekor senam Tobelo. Wah, luar biasa. Selain itu ada begitu banyak prestasi, mungkin kalau dijabarkan satu-satu sampai sore saya nggak selesai ngomongnya. Dia sudah sering ikut lari maraton, ada 5K lewat, 10K lewat, 21K lewat, 42K lewat. Walaupun dia jago lari, tapi tentunya dia nggak lari dari tanggung jawab. Semua kerjaan dia beres. Makanya dia terkenal di Dinas Kesehatan. Nah, dia dari seksi Kesling dan Kesjaor, bidang kesehatan masyarakat Pemprov DKI Jakarta. Kita tampilkan, ini dia Dr. Boni Medana Fahlevi MKK. Halo Sobat Sehat semuanya. Halo Dr. Boni. Halo juga Dr. Gimana Roy. kabarnya nih dok? Ya, masih begini-begini aja sih sebenarnya. Begitu aja ya. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Sampai masih semangat sehat banget nih hari ini. Harus semangat di tengah pandemi ini dong tentunya. Gak ya, percuma Dr. jadi seksi Kesjaor dok ya. Betul, percontohan soalnya. Wah, luar biasa, teladan. Iya, teladan. Atau betul. telatdan? Enggak telat juga sih. Oh, enggak telat juga. Yang penting teladan aja gitu. Iya, baik. Tapi nggak telat datang bulan kan dok ya? Sejauh ini enggak, masih lancar. Baik, siap. Nah, dokter kan suka mecahin rekor nih dok. Kira-kira mau mecahin apa lagi nih dok? Kayaknya ada piring mau dipecahin juga. Enggak. Kalau apa lagi yang mau dipecahin? Sejauh ini sih mungkin hanya memecahkan mindset orang-orang aja terhadap olahraga di tengah pandemi. Mind blowing. Betul sekali. Bagus gak sih jawaban gue? Bagus ya. Iya, bagus ya. Iya. Terus kesibukannya lagi apa nih di dinas dok? Biasa di dinas kita masih seperti biasa bekerja juga work from office ya. Tetap juga kita harus membuat protokol-protokol kesehatan, terutama untuk protokol kesehatan kerja dan olahraganya. Oke, siap. Nah, Sobat Sehat, kalau memang selama ini kan kita sudah dihimbau nih PSBB, kita nggak kemana-mana. Nah, banyak Sobat Sehat yang biasanya olahraga, akhirnya bingung. Mau olahraga takut keluar. Nah, terus sekarang kan sudah ada kebijakan nih PSBB transisi, akhirnya ada banyak kebijakan yang dilonggarkan. Nah, udah boleh dong olahraga nih, tapi gimana sih caranya olahraga yang benar di saat pandemi? Mari kita tanya kepada ahlinya, Dr. Boni. Oke, terima kasih Dr. Roy. Agak resmi boleh nggak? Nggak usah ya, santai aja ya. Oke. Sobat Sehat semuanya, kalau kita mau melakukan olahraga itu sudah diperbolehkan. Boleh dok ya? Sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Gitu. Jadi kita harus tahu sendiri bagaimana kondisi tubuh kita sebelum melakukan olahraga dan juga tahu olahraga apa yang akan kita lakukan, jenis dan intensitasnya. Oh, nah kan kalau kebanyakan orang kan olahraga biasa di luar nih dok, seperti mungkin berenang. Sekarang lagi ngetren sepeda tuh, kan sepeda udah mahal-mahal, ada yang puluhan juta. Lalu ada yang lari, ya kan. Terus ada lagi yang nge-gym. Itu rata-rata kan sebagian besar memang dilakukan di luar rumah. Apakah itu diperbolehkan dok? Ya. Kalau olahraga itu kita bisa lihat berdasarkan tingkat resiko paparannya. Ada olahraga tingkat resiko paparan rendah, resiko paparan sedang, dan resiko paparan tinggi tentunya Dr. Roy. Kalau resiko paparan rendah itu dilakukan di rumah saja dengan anggota keluarga dan menggunakan peralatan pribadi tentunya. Tapi kalau sudah melakukan resiko yang sedang dan tinggi seperti dilakukan di luar rumah, berkelompok, menggunakan peralatan yang bersama atau berganti-gantian, itu sudah termasuk resiko paparan rendah dan tinggi. Dan itu teman-teman semua, Sobat Sehat semua harus tahu itu semua.
Oh, jadi kalau yang di rumah aja tadi ringan gitu dok ya. Kalau udah Iya, yang keluar ketemu orang rame-rame, apalagi yang sosialita gitu kan, wah gitu betul. kan. Heeh. Temu kangen cipika-cipiki begitu Ngobrol kan. Oh nggak cipika-cipiki, cipika-cipiki ya. iya, Itu resikonya sedang ke berat. sedang ke berat ya. Nah, kan CFD udah dibuka nih dok Oke. kemarin. Saya lihat di berita tuh. Ih orang HBKB, Car Free Day udah dibuka. Akhirnya Sudirman sama Tamrin penuhnya minta ampun. Udah kayak cendol. Terus Wow. akhirnya ditutup lagi tuh pemerintah kaget juga kan ternyata animo masyarakat buat olahraga sangat besar nih. Itu gimana dok? Iya, kalau untuk berolahraga saat CFD perlu kita ingat sekali lagi bahwa intensitas dan juga jenis olahraga itu sobat sehat semua harus tahu ada resiko paparan rendah, sedang dan tinggi. Pilihlah olahraga yang beresiko paparan rendah. Kalau teman-teman atau sobat sehat semua pengen yang resiko paparan sedang dan berat harus tahu protokol kesehatannya. Oh siap. Jadi kita menghimbau Iya, pilihnya yang ringan saja, yang iya, resikonya rendah. mm-mm. Tapi kalau memang ya bosen di rumah, mau keluar, jangan lupa protokol kesehatannya gitu Betul dok ya. sekali. Nah kalau tadi kan yang di luar rumah, kalau kayak yang di dalam ruangan dok, misalkan seperti nge-gym. Nge-gym kan Mm-mm. banyak kan di dalam ruangan dok ya. Oke, Terus alatnya dipakainya juga ganti-gantian kan, bukan alat pribadi. ya. Itu gimana dok? Boleh nggak sih sebenarnya? Sobat sehat semua harus tahu bahwa itu adalah olahraga dengan resiko paparan yang sedang dan tinggi. Oleh karena itu, kita harus, sobat sehat semua harus lebih aware terhadap pergantian atau peminjaman dari barang-barang yang ada di gym itu. Mulai Ya, dari tidak menggunakan setelah orang memakai harus disinfeksi terlebih dahulu. Nanti disinfeksi. di-cut ya. Ya pasti. Iya, Tenang aja. iya. Disinfeksi terlebih dahulu, kemudian juga mega gym yang ada di Jakarta ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan bagus. Oh sudah ada protokol Iya, kesehatan dok betul. ya. Seperti satu kelas dibatasi jumlahnya, Oh ada pembatasan jumlah. betul. Penggunaan sepeda RPM atau barang-barang itu juga ada batasannya dan juga tidak semua orang boleh masuk ke dalam mega gym Oh ya. tapi walaupun sudah begitu tetap saja golongannya resiko sedang ke Iya, tinggi dok ya. betul sekali. Dokter Boni sendiri nge-gym dok? Saat ini tidak. Oh tidak, tapi kok sisi Iya. saya masih ada kelihatan masih Oh, kayak roti sisa-sisanya. sobek gitu loh dok. Aduh, Sispek gitu. siap dirobek-robek sepertinya Dr. Roy Iya ya. benar. Iya. Dokter Boni, Ya. ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat nih. Dokter Boni jawab ya. Oh, Saya siap. bacain nih dok. Selamat siang, apakah selama masa pandemi kalau olahraga juga harus pakai masker? Kalau iya, ada rekomendasi nggak masker seperti apa atau APD apa yang wajib digunakan tuh dok? Apa kita perlu pakai masker yang harga 22 juta itu tuh? Atau Wow. pakai baju astronot tuh kalau Oh, olahraga hazmat gimana gitu tuh? ya. Heeh. Oke. Oke, sobat sehat semuanya, kalau untuk olahraga kita harus tahu intensitas dari olahraga yang akan kita lakukan. Intens tuh. Iya, intensitas ringan, sedang, dan berat. Tapi kita ukurnya ada yang pakai heart rate, mungkin sobat sehat mungkin bingung pakai heart rate bagaimana. Kita bisa menggunakan tes berbicara. Jadi Oh. sobat sehat semua bisa melakukan olahraga tapi sambil melakukan tes berbicara. Jadi apabila sobat sehat masih bisa berbicara, itu adalah intensitas ringan. Kalau sobat sehat terengah-engah, satu kata itu namanya intensitas sedang. Dan kalau sampai tidak bisa berkata-kata lagi seperti hati ini yang diputusin gitu kan, itu silakan aja itu intensitas berat. Ya, intensitas berat. Nah, kalau untuk intensitas ringan itu dipakai masker. Tapi kalau intensitas sedang dan berat itu dicopot dulu maskernya, tetapi dikantongin saja. Nanti kalau sudah ketemu kerumunan atau misalnya menurunkan intensitasnya, dipakai lagi maskernya. Oh, jadi sebenarnya ada tata cara menghitung intensitasnya dok ya. Betul. Yang paling mudah tadi dengan cara bicara Iya, ya. tes Kalau berbicara. banyak-banyak kalau mama sambil nyapu masih bisa ngomong tuh. Nah, Ya berarti kan? masih Itu ringan. cucian-cucian gitu kan. Masih ringan berarti. Masih ringan berarti ya. Betul. Nah, kalau tadi berat, justru kalau berat maskernya yang dicopot. Iya, Karena kalau udah berat, udah nggak bisa ngomong, kasih masker lagi, makin engap lah dia dok ya. betul sekali. Oh, jadi sobat sehat perhatikan ya, bisa dihitung intensitasnya ringan, sedang, atau berat. Iya. Pertanyaan kedua ya dok, Sebelum itu ada tuh rekomendasi masker APD apa yang wajib digunakan. apa tuh dok? Iya. Kalau misalnya sobat sehat semua menggunakan melaksanakan olahraga di luar, itu yang wajib adalah masker. Ya, Face shield tanpa masker tidak ada gunanya. ya. Otomatis harus yang utama adalah masker terlebih dahulu baru Oke. menggunakan face shieldnya. Jadi masker dulu yang utama ya dok ya. Siap. Betul. Oke. Jadi sobat sehat jangan pernah lupa pakai masker kalau intensitasnya ringan tadi ya. Pertanyaan kedua nih dok, dari sobat sehat. Assalamualaikum. Saya punya riwayat penyakit asma sejak kecil. Apakah saya boleh berolahraga di luar rumah seperti bersepeda? Punya asma nih dok. Dia boleh sepedaan nggak ya? Kan lagi ngetren nih sekarang. Oke, terima kasih. Kalau untuk sobat sehat yang memiliki asma, itu termasuk adalah salah satu penyakit komorbid yang Betul. merupakan gangguan pernapasan. Nah, itu tidak disarankan
untuk melakukan olahraga intensitas sedang hingga berat. Oh, jadi yang sedang berat disarankan tidak? Tidak. Oleh karena itu masuk ke intensitas ringan Ya, saja. pilihannya hanya ringan ya. Betul, dan juga dilakukan di resiko paparan rendah. Bukan resiko paparan sedang atau tinggi seperti di rumah saja menggunakan alat sendiri. Oh, jadi buat sobat sehat yang punya asma dianjurkan yang ringan saja dan resiko paparnya juga rendah ya, Dok? Betul. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pagi, saya mau nanya nih, Min, apa betul kita bisa tertular COVID dengan berenang? Nah, ini gimana, Dok? Iya. Berenang, sebelahnya ada yang COVID. Kena nggak nih kita? Jangan sampai berenang kemudian hamil gitu ya, Dok. Nah, itu juga ada yang bahas tuh kemarin ya. Oke, kalau sobat sehat semua ingin berenang, ini ada penelitian dari CDC ya, Control of Disease. Ini penelitian resmi dong ya? Iya, penelitian resminya gitu dari CDC bahwa selama itu di kolam renang umum yang menggunakan klorin dan bromin sebagai desinfektannya, silakan saja tetap jaga protokol kesehatan, menjaga jarak. Jadi jangan berkerumun di kolam renang, tapi tetap menjaga jarak di kolam renang. Jadi masih boleh berenang. Yang punya kolam renang pribadi, jangan lupa desinfektan kolam renangnya. Jadi harus ada desinfektannya, Dok ya. Betul. Nah, kan tetapi seringkali kan kita di kolam renangnya sih aman. Iya. Di atasnya kadang kita lupa gitu ya. Betul. Oh, siap. Iya. Jadi sobat sehat masih boleh berenang karena penelitiannya bisa, Dok ya, tidak tertular di kolam renang, tapi juga jaga-jaga dengan protokol kesehatan. Dokter Boni, kalau kita ngomongin soal olahraga di saat pandemi, kita juga nggak bisa lepas dari ngomongin soal atlet nih, Dok. Saya kemarin baca nih, Dok, ada atlet terkenal nih seperti Daniel Rugani, Michael Arteta, bahkan Paulo Dybala, itu mereka ternyata positif COVID loh, Dok. Bahkan ada perenang kita yang positif COVID dan meninggal. Juga di Jepang ada pesumo yang sama kasusnya, dia positif COVID lalu meninggal loh. Ini kan kalau kita lihat notabene mereka atlet profesional. Mereka sangat terlatih, badan fisiknya juga pasti seperti seorang atlet yang terlatih dong. Ini kenapa ya kok mereka bisa terjangkit? Bahkan ada kasus kematian dari atlet-atlet yang profesional ini. Ya. Gimana, Dok? Oke. Jadi sobat sehat semuanya bahwa kalau olahraga itu ada dua jenis. Satu olahraga masyarakat, satu olahraga prestasi. Nah yang seperti Dr. Roy sampaikan tadi itu adalah olahraga prestasi. Di mana itu sudah ada latihan-latihan yang cukup intens untuk membuat para olahragawan tersebut bisa menang di suatu kompetisi. Oh, keras gitu, Dok ya? Begitu kerasnya hingga menurunkan daya tahan imunitas tubuhnya. Oh, justru semakin keras malah daya tahan tubuhnya bukan semakin baik, Dok ya? Jadi semakin tinggi intensitas suatu olahraga itu kita memerlukan recovery atau waktu pemulihan yang cukup lama. Nah, jadi itu ada namanya open window, di mana saat itu adalah tubuh kita lagi berusaha memperbaiki tubuh, memperbaiki imunitas kita. Nah, saat itulah mungkin olahragawan itu tidak melaksanakan protokol kesehatan sehingga terpapar. Nah, saat itulah di open window itulah makanya terpaparlah olahragaan itu dengan COVID. Di saat open window itu daya tahan tubuhnya malah turun, Dok ya. Apalagi mereka yang mengikuti suatu kompetisi yang namanya profesional kan dituntut harus menang, jadi latihannya makin keras. Iya, betul. Nah, jadi sobat sehat jangan lupa tentang intensitas olahraganya, Dok ya. Lantas bagaimana sebaiknya kita melakukan olahraga, Dok, dari intensitasnya nih? Ya, kalau sobat sehat semua ingin melakukan olahraga, tentukan dulu diri kita sendiri bagaimana. Kemudian pilihlah intensitas yang ringan, sedang terlebih dahulu. Jangan langsung intensitas berat. Jangan langsung kalau lari itu maunya 42 kilo, 21 kan mau langsung terkenal gitu, Dok. Nggak bisa. Terkenal itu juga butuh waktu. Oh, butuh gitu waktu kan? Ya. Oleh karena itu kita harus dimulai dari intensitas yang rendah terlebih dahulu. Nggak apa-apa, saya dulu juga nggak terkenal kok. Lama-lama jadi terkenal. Nah, sekarang jadi influencer, Dok ya. Influencer yang itu nggak influencer.
Setelah kita tahu intensitas olahraga kita di Iya. intensitas rendah, mulailah kita mendevelop intensitas kita menjadi intensitas sedang, tapi dimulai dari intensitas rendah terlebih Jadi dahulu. bertahap. Betul Ada sekali. pemanasannya, nggak ujuk-ujuk langsung serang dok ya. Betul. Malah nanti nggak enak dok ya. Betul, bener nggak ya? Iya bener sih, iya bener Ya. juga pemanasan. Iya Kemudian pemanasan dulu, warming up sih. olahraga Warming up, pemanasan. inti, kemudian pendinginan. Betul. Ya, cooling down. Iya, iya. Ya. Dokter Boni, kalau gitu boleh dong bagiin tips bagaimana sih caranya kita berolahraga di saat pandemi seperti ini? Tipsnya dong kasih ke sobat sehat semua. Wah, saya lagi nggak punya tips. Boleh yang lain nggak? Ya goceng lah dok, boleh lah. Iya, oke, baiklah. Untuk sobat sehat semuanya, kalau untuk tipsnya gampang sekali. Yang pertama, kenalin diri kita terlebih dahulu sobat sehat semuanya. Kita cocok melakukan intensitas di mana dulu. Ya. Kalau sudah tahu intensitasnya dimulai dari intensitas rendah, baru kita laksanakan protokol kesehatannya. Kemudian cukup hidrasi tubuh dan tidak lupa pemanasan inti dan pendinginan, dan buat komitmen untuk rutin berolahraga. Tidak hanya ya untuk foto-foto di Instagram gitu kan. IG story, IG story gitu. rame sampai apa namanya kayak mesin jahit itu IG story-nya kan di atas gitu ya. Nah, tidak seperti itu, tapi buat komitmen bahwa kita akan rutin berolahraga sampai kita bisa mencapai kebugaran. Siap. Nah, sobat sehat diperhatikan ya tips dari Dokter Boni barusan. Baik sekali tuh dok. Oke. Sobat sehat, kalau sobat sehat tahu Dokter Boni ini sering jadi instruktur. Nah, dia juga bukan cuma instruktur aja, dia sering bikin kreasi-kreasi senam yang mudah tapi menarik untuk diikutin. Nah, mumpung Dokter Boni udah jauh-jauh dari dinas nih, nggak afdol rasanya kalau dia nggak kita tantang. Dokter Boni, ya. Kita mau challenge nih. Mau ya? Ya oke. Ya, nanti bayarannya kita tambahin. Baiklah, makasih. Ya. Yang penting itu sih sebenarnya. Siap. Nah, kita mau challenge Dokter Boni. Oke. Nanti kita kasih lagu. Ya. Dokter Boni tolong buatin gerakan untuk senam, tapi fokusnya buat orang-orang puskesmas nih yang kerja di belakang meja, yang nggak bisa kemana-mana, yang gerakannya terbatas oleh meja dok. Gimana dok? Siap nggak? Dokter mau lagu apa nih? Saya kasih lagu Metallica mau? Aduh, Slipknot ada nggak? Ada. Atau koplo mungkin dok, gimana? Boleh ya? Yang lain. Oh yang lain. Ya, dokter mau lagu yang kekinian aja dok ya? Kekinian pastinya. Kekinian aja ya. Umur kan udah masih 17 ya. Nang, musik. Luar biasa, amazing. Ini spontan loh, uhuy, nggak ada rekayasa. Ini baru kita challenge dan sangat luar biasa Dokter Boni. Ini bakat loh dok. Dokternya kemarin di briefing nggak begini deh. Iya. Ini bakat terpendam dok sebenarnya. Terima kasih. Luar biasa loh. Jadi multi talent dok ya. Iya. Jadi dokter juga, kedinasan iya, olahraga jalan terus, luar biasa loh dok. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin jadi calon mantu idaman nih dok. Alhamdulillah, amin. Sobat sehat semua. Udah itu aja sih. Dokter Boni, diminum dulu yuk minumannya. Oh, ini bisa diminum? Bisa dong, beneran itu. Dokter sudah saya siapin jamu. Oke. Jamu namanya Purwaceng. Purwaceng ya? Iya, ini buat vitalitas laki-laki dok. Biar cocok semakin. Sekali. Nah, coba ini dok. Namanya juga bagus sih. Iya. Gimana dok? Makin merasa kuat kan? Merasa kuat. Kayaknya saya merasa kuat banget hari ini. Wah iya. Nah sobat sehat semua jangan lupa kita punya program namanya Kamu Setia. Kamis jamu
Setia Budi. Setiap hari Kamis kita akan bikin jamu gratis buat sobat setia semua yang datang ke puskesmas. Sobat sehat, sekian perbincangan kita dengan Dr. Boni, perbincangan yang sangat menarik. Nah, kesimpulan dari perbincangan kita yang seru ini adalah sobat sehat bisa melakukan olahraga, tapi lakukan olahraga yang aman dan nyaman. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan jangan lakukan olahraga-olahraga yang berat karena justru bukannya sehat, malah menurunkan daya tahan tubuh sobat sehat semua. Dr. Boni ada yang mau ditambahin, Dok? Oh, oke, sobat sehat semua, sebelum kita melakukan olahraga, kita mesti tahu kondisi kesehatan tubuh kita terlebih dahulu. Ya. Kemudian, tentukan resiko paparan dari olahraga yang akan sobat sehat lakukan dan tidak lupa tentukan juga intensitas olahraga apa yang sobat sehat ingin lakukan. Setelah itu baru protokol kesehatan dilaksanakan, kemudian silakan buat komitmen untuk rutin berolahraga. Siap, Dok. Terima kasih, Dok, masukannya, Dok, ya. Sehat terus, Terima kasih. sukses terus. Dr. Boni, kalau sobat sehat ada yang mau tahu nih, follow Instagramnya apa sih? Kalau Instagram saya sih di pahlavi_md, tapi itu di private ya karena banyak peninggi, pembesar, pemutih, dan juga pelangsing. Jadi nanti tetap di add aja, nanti akan di approve. Oke. Oke, Dr. Boni. Sobat sehat jangan lupa di follow ya. Jangan lupa juga untuk follow, like, share, dan subscribe channel ini supaya informasi yang baik ini dapat tersebar ke semua sobat sehat. Saya Dr. Roy Michael Suratabangun pamit, pantengin terus Podcastpedia, media kesehatan kita.